Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Irba. Saya dari kelas 10 IPA 2 SMA Muhammadiyah 01 akan menjelaskan tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta ini tingkatnya lebih tinggi dibandingkan lumut karena dia memiliki akar daun batang yang sejati. Pada habitatnya memanglah hidupnya di tempat yang lembab atau higrofit, namun bisa hidup di air atau hidrofit. Dan di permukaan batu, tanah, dan tempel pada pohon. Dari tumbuhan paku itu adalah yang pertama itu adalah sporofil untuk menghasilkan spora, klorofil untuk menghasilkan fotosintesis. Juga rizoma yang batang tumbuh di permukaan yang horizontal. Ada yang namanya circinatus, yaitu adalah daun muda yang menggulung, dan terakhir itu adalah akar serabut. Ciri-cirinya itu adalah termasuk Cormophyta sejati, berpembuluh xylem dan phloem, tidak berbunga, berakar serabut. Pada fungsinya itu ada yang namanya sporofil itu untuk menghasilkan spora dan tromofil itu untuk menghasilkan fotosintesis. Dan pada ukurannya daun mikrofil itu adalah daun yang berukuran kecil dan makrofil itu adalah daun yang berukuran besar. Spora atau isospora itu adalah menghasilkan spora, itu adalah menghasilkan satu jenis spora. Dan paku heterospora itu adalah menghasilkan spora betina yang berukuran besar atau megaspora. Dan menghasilkan spora jantan itu yang berukuran kecil itu adalah paku peralihan, yaitu adalah yang menghasilkan spora bentuk dan jenis yang sama, namun jenis kelaminnya lah yang berbeda. Pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Generasi gametofit itu adalah generasi yang menghasilkan haploid dan berusia pendek, bentuk talus dan berakar rizoid. Sementara generasi sporofit itu yang menghasilkan spora yang bersifat haplodiploid atau 2N, berusia biasa dilihat sebagai tumbuhan paku. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas klasifikasi tumbuhan paku. Klasifikasi tumbuhan paku itu ada 4. Yang pertama itu adalah divisi Psilotophyta, itu belum memiliki akar daun namun batang yang bercabang-cabang untuk sebagai pengangkut spora kawat, atau Lycophyta, yaitu yang batangnya yang mirip sekali dengan kawat dan memiliki daun yang berukuran kecil atau bersisir, dan Spongarium yang memiliki trobilus pada ujung. Sporofitnya cukup mencolok dan Spongarium dalam trobilus. Nah, yang keempat itu adalah Pteridophyta. Pteridophyta ini adalah inti dari pertumbuhan tersebut. Tingkatnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Paku homospora dan paku heterospora. Paku homospora itu dimulai dari spora, baru protalium, dan protalium terbagi menjadi 2 antara antheridium dan archegonium. Antheridium ini adalah paku jantan dan archegonium ini adalah paku betina. Paku jantan menghasilkan sperma dan paku archegonium ini menghasilkan ovum. Lalu terbentuknya menjadi zigot, dan setelah zigot menjadi tumbuhan paku. Baru masuk ke sporofil dan adalah reproduksi dari paku heterospora. Mikrospora itu adalah spora yang berukuran kecil dan makrospora adalah berukuran besar. Lalu makrospora menjadi mikroprotalium dan makrospora menjadi makroprotalium. Dan mikroprotalium menjadi antheridium, spora jantan, dan makroprotalium menjadi spora betina, archegonium. Lalu antheridium ini menghasilkan sperma dan archegonium ini menghasilkan ovum, lalu menjadi zigot. Zigot menjadi tumbuhan paku. Setelah menjadi tumbuhan paku menjadi sporofil, dan terakhir menjadi sporanium. Tumbuhan paku itu yang pertama itu bisa dibuat menjadi obat-obatan yang dipakai equisitum, yang disebut equisitum atau disebut paku ekor kuda, dan bisa menjadi bahan sayuran, menjadi petasan yang dipakai Lycopodium sp, dan menjadi bahan bangunan, pupuk hijau untuk pertanian. Tentang tumbuhan paku, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.